Kebahagiaan anak-anak Tuhan tidak sama dengan kebahagiaan orang-orang dunia. Berbeda, saudara. Kalau orang-orang dunia, kebahagiaan yang mereka rindukan mungkin adalah tentang kesenangan dunia. Ya. Bagaimana hidup dalam panorama dunia, mungkin dengan hal pelimpangan harta. Walaupun kita juga sebagai anak-anak Tuhan merindukan dan menginginkan harta, hanya saja kebahagiaan kita bukan di situ, saudara. Karena kita menganggap bahwa harta dunia ini juga, saudara, ya, tidak abadi, tidak ada yang abadi. Semua akan ditinggal. Ya. Bahkan semua, saudara, kadang ada yang merasa kesulitan, merasa keluhan, ya, karena menghadapi, ya, berbagai banyak harta. Jadi kita memang rindu, kita inginkan supaya Tuhan dulu memberkati kita, sama seperti Abraham juga Tuhan berkati, ya, Salomo Tuhan berkati, Daud Tuhan berkati, bahkan tokoh-tokoh kerohanian yang ada di dalam Alkitab juga kita banyak melihat bahwa Tuhan berkati. Dan juga saya percaya semua kita juga pasti Tuhan berkati. Amin. Hanya saja kebahagiaan kita, saudara, bukan karena itu. Kebahagiaan kita, saudara, tentu karena Tuhan itu sendiri. Amin. Boleh saja melimpah segala sesuatu, tetapi bukan itu menjadi ukuran kebahagiaan kita, patokan kebahagiaan kita, andalan kebahagiaan kita. Andalan kebahagiaan kita adalah kalau Tuhan itu sendiri ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi, saudaraku, ya, juga apa yang ada di dalam dunia ini mungkin segala sesuatu, ya, kekuasaan, jabatan, atau apapun popularitas yang diidam-idamkan dunia. Boleh saja kita bisa menerima dan merasakan semuanya itu, tetapi jangan anggap, saudara, itulah satu kunci sumber kebahagiaan yang benar, yang tepat, yang perlu untuk kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, saudara, kebahagiaan anak-anak Tuhan itu adalah kalau dia menjaga hidupnya tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Karena itu yang kekal, itu yang abadi. Kalau Tuhan bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan ada menyertai kita, kenapa kita harus perlu takut dan khawatir? Ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir, karena dunia juga mencari segala sesuatu, tetapi tidak pernah bisa menampakkan, ya, sehasta saja dalam hidupnya kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi segala sesuatu, apapun itu yang kita perlukan dan kita miliki, ya, yang kita rindukan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, hanya karena Tuhan saja. Ya, hanya karena Tuhan. Jadi apapun popularitas dunia ini, ya, hanya sekejap, bisa berubah sekejap. Jadi itu maka, saudara, yang kasih kunci untuk bisa kita tetap bahagia, pertahankanlah hidup di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 9 kalau nggak salah. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 9, dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Sampai 8 tadi. Iya. Jadi satu topik ini Yohanes 15 1 sampai 8. Nah, jadi kuncinya saudara yang kasih menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena dengan hubungan tetap harmonis dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itulah kunci kebahagiaan kita. Ya. Kalau kamu ada di dalam aku dan kamu menghasilkan buah, aku bersihkan. Haleluya. Dan aku akan memberkati kamu. Nah, ayat berapa tadi saudaraku? Ayat 5 kalau nggak salah. Karena dalam hal ini juga Bapakku akan dipermuliakan, ayat 8 tadi. Kalau kita diberkati. Akulah pokok aku dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itulah maka kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Ya. Biarlah Tuhan saja yang terus berkarya, Tuhan saja yang terus beracara, membenahi, memperindah, mewarnai, melukiskan yang terindah di hidup kita. Amin. Saudara yakin hidup di dalam Tuhan itu saudara bahagia? Amin. Kalau Tuhan itu hidup di dalam saudara, saudara bahagia? Amin. Jaga hubungan dengan Tuhan. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan yang terus berkarya. Mungkin secara manusia, secara mata pandangan kita sendiri, mungkin kita akan berkata dalam diri kita, apalah yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Aku adalah orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan berkarya, Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa mengubah yang terburuk menjadi yang terindah. Yang pahit berubah menjadi manis. Mungkin kita sudah berjalan sekian lama di padang gurun kehidupan ini, dan kita menemukan air yang namanya Mara. Tahu yang namanya Mara, saudara? Mara itu bahasa Ibraninya pahit. Orang Israel pernah berjalan, saudara, ya, di padang gurun 3 hari 3 malam tidak menemukan air. Bayangkan saja kalau tidak menemukan air, tidak air bekal minuman, haus enggak, saudara? Haus ya. Kurasa dalam 1 hari saja kalau kita tidak minum, ya, beberapa kali kita merasa haus, apalagi masa-masa panas terik seperti saat ini. Ya, kita harus mengkonsumsi cairan tubuh, itu berupa air ya. Nah, apalagi 3 hari 3 malam berjalan di padang gurun, tidak menemukan air. Tetapi saudaraku yang kekasih,
Tiba-tiba mereka menemukan mata air. Rupanya air itu marah. Artinya pahit. Lalu mereka mengeluh. Mereka menjerit. Mereka mengatakan kepada Musa, aduh matilah kita ini. Sudah berjalan sekian jauh. Anak-anak kami menangis karena tidak ada minuman. Lalu apa kata Tuhan kepada Musa? Kenapa umatku ini terus menjerit, terus khawatir, terus bersungut-sungut? Apakah mereka tidak mengandalkan aku? Apakah mereka tidak yakin bahwa aku ini sanggup melakukan segala perkara? Ambillah pohon itu, ada pohon di situ, di tepi air itu, dan taruhlah ke dalam air mara ini, dan suruhlah umat itu meminum dengan sekuatnya. Nah, pohon apa itu saudara? Itulah pohon salib. Kalau sudah salib ditancapkan ke dalam hati yang gundah gulana, yang mungkin saudaraku kacau galau, ya, gegana mungkin, gelisah galau merana, bisa berubah menjadi sejuk, dan dahaganya yang haus itu dipuaskan. Lalu ketika itu saudara kasih, diambil Musa pohon itu dan menaruhnya di dalam air mara, maka berubahlah air yang pahit itu menjadi air yang manis. Nah, ini adalah gambaran daripada Yesus Kristus sendiri, ya, pohon kehidupan, air kehidupan. Pernah Yesus Kristus berkata kepada perempuan Samaria yang hanya mengandalkan sumur Jakub, meninggalkan nenek moyang, ketika dia menimba air, dan Yesus datang pada siang hari dan berkata kepadanya, oh ya ibu, kasihlah sama aku air itu. Wah, bagaimana kamu bisa minta air kepada orang Samaria? Kamu kan orang Yahudi, ya, karena dulu ada sekat-sekatnya, ya, antara orang Yahudi dan orang Samaria, saudara. Mungkin karena pandangan ideologi atau bagaimana, ya. Memang sama-sama orang Israel ini, orang Samaria. Tetapi ketika ya terjadi perpecahan kerajaan di waktu anak Salomo, terbelahlah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Haleluya. Nah itu. Jadi saudara yang kasih, sedangkan orang-orang Samaria ini, ya, diketahui oleh orang-orang Yahudi karena orang Yahudi ini sangat fanatik. Nah, karena mereka terus mengandalkan Taurat memang. Tetapi orang Samaria ini saudara, ya, mungkin banyak yang beralih kepada penyembahan-penyembahan di sebuah gunung, ya. Nah, saudara yang kekasih, ketika Yesus meminta air itu, lalu kata Yesus kepadanya di dalam Yohanes pasal 4 itu, kalau nggak salah, air yang ada di sumur ini bisa kering. Tetapi kalau kamu ketahui siapa yang meminta air kepadamu, maka niscaya pasti kamu akan mengharapkan air kepadanya. Dan air yang akan diberikan itu adalah air yang hidup, air yang kekal, air yang tidak bisa lagi merasakan sesuatu kehausan selama-lamanya. Wow, haleluya. Air sumur ini bisa kering. Jadi aku tahu engkau adalah Tuhan Mesias. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya perempuan Samaria itu menjadi bertobat, dan lewat kesaksian-kesaksian di seluruh penduduk yang mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Seluruh penduduk Samaria mengenal Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus bisa mengubah air tawar juga bisa menjadi anggur yang manis. Ya, waktu terjadi ada pesta di Kana. Itulah sebabnya saudara, hubungan dengan Tuhan itu yang perlu kita jaga. Jangan ketika kita sedang sehat, jangan ketika kita sedang kuat,
bisa berbuat ini itu apa saja. Nah, lalu kita menganggap bahwa inilah hidupku. Nah, karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku kuat, segala sesuatu bisa kulakukan. Bisa. Tetapi saya katakan saudara, selalu ada batasnya. Selalu ada waktunya. Nah, haleluya. Yang penting kebahagiaan yang tidak perlu, yang tidak kita remehkan, yang jangan kita remehkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Harus kita jaga hubungan kita dengan Dia. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Amin. Iya. Nah, yang belum punya keturunan juga saudara, jangan katakan bahwa aku hafal aku ini, tidak. Saya mau katakan kepada saudara, ya, orang yang punya juga saudara yang kasih keturunan, ada laki-laki, ada perempuan, anaknya belum tentu bisa membahagiakan. Kalau saudara nanti nonton itu, saudara yang kasih berita-berita, baik yang nyata maupun juga yang hanya berupa film misalnya, atau berita YouTube, bagaimana anak-anak menerjang, mendepak orang tuanya, karena orang tuanya sudah lemah, tidak bisa lagi ke kamar mandi atau tidak bisa lagi mencari duit. Ya, mereka menganggap bahwa itu suatu hal yang mencuri waktu mereka, menyita waktu mereka mengurusinya. Bisa berubah. Ya. Apalagi kalau terlalu banyak mengeluh orang tua, pasti mereka akan, karena mereka kan sedang pertumbuhan tenaga, pertumbuhan ya, energi untuk mengejar sesuatu, mengisi waktu mereka dengan mengejar sesuatu. Lalu kalau orang tua sudah umur 40-an ke atas, saya mau bagikan cerita ini saudaraku. Ya, mungkin sudah mulai rabun, mata sudah mulai kurang, sudah mulai pakai kacamata. Kalau udah mulai umur 50-an tahun saudara, ya, asam urat itu sudah mulai ya, sering terjadi. Nah, kemudian saudaraku pendengaran sudah mulai kurang. Jadi kalau anak-anaknya sedang sibuk saudara yang kasih, melihat orang tuanya seperti itu, mungkin mereka katakan, ini orang tua manja-manja ini. Maka saudara serba susah dalam hidup ini. Waktu masih orang tua, masih kuat-kuat tuh, bagaimanalah supaya aku punya anak, bagaimanalah supaya yang ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Belum tentu di akhir hidup, di akhir usia mendatangkan kebahagiaan. Haleluya. Iya. Jadi saudara yang kasih, semua bisa berubah. Tidak ada yang abadi. Itu maka saya katakan kepada kita saudara yang kasih, ya, tetap sajalah hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang terus membenahi hidup kita ini. Biarlah Tuhan saja yang terus memberikan kepada kita kekuatan itu. Maka di dalam Mazmur berkata, manusia itu kalau kuat umur 70. Umur manusia itu 70. Kalau kuat 80. Haleluya. Itu kalau kuat. Kalau nggak saudaraku sakitan. Nah, masa-masa sakit-sakitan itu saudaraku, mulai 50 ke atas itu, ya, kan banyak sekarang ini sekarang seperti itu. Sudah mulai kurang ingatan. Sudah mulai kurang cara saudaraku, keefektifan kegiatannya. Ya. Nah, saudara, kadang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Haleluya. Jadi itu maka ada pernah saya baca saudara kasih, satu lusin anak sanggup dipelihara oleh ya, seorang orang tua. Haleluya ya. Tetapi satu orang tua belum tentu bisa dipelihara oleh satu lusin anak itu. Mereka saling bertengkar ya.
Mereka saling tuduh menuduh, kaulah. Mereka saling berdalih, saling melemparkan tugas. Urus itu. Seakan-akan saling melemparkan tanggung jawab. Ini adalah pengajaran. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang ini, saya sangat khawatir anak-anak. Apakah mereka bisa menyayangi orang tua yang usia tua? Karena anak-anak sekarang ini banyak yang fokus ke HP. Kadang kita bicara, saudara, mereka nggak sempat dengar. Karena kita selalu bicara, oh Bute, oh Ucok. Tiba-tiba mereka dengar lalu mereka marah karena belum siap urusan mereka di HP itu, entah apa, entah masalah balas Facebook, entah masalah sedang WA-WA-an, ya, atau apalah namanya itu, masalah ini juga kurang itu pahamnya, ada game. Kadang-kadang sekali kita mau panggil nggak nyaut, 2 kali kita panggil, ku dengarnya, padahal kita udah 2 kali manggil. Karena mereka sedang sibuk. Ini jadi aku khawatir memang anak-anak zaman sekarang bagaimana nantinya. Ya, orang tua pun seperti itu juga, saudara. Malah sekarang ini orang tua juga banyak yang gaul, tidak memiliki lagi, tidak memikirkan lagi doa, tidak memikirkan lagi ibadah karena terlalu sibuk urusan Android. Jadi lebih banyak urusannya Android sekarang ini. Nah inilah. Jadi jangan kita tunggu, jangan kita pikir bahwa antikris itu 666 yang dikatakan di kitab Wahyu itu masih lama, masih belum sampai. Sekarang ini sudah mulai sampai. Dengan ilmu teknologi ini juga mencuri, ya, perhatian kita sehingga dengan sendirinya kita beralih ke situ. Ya. Maka dikatakan saudaraku di sebuah berita bahwa gereja-gereja barat banyak yang berubah menjadi restoran. Kenapa? Karena tidak ada lagi jemaahnya. Kenapa nggak ada lagi jemaahnya? Dulunya saudara menjadi misionaris ke Indonesia, ke negara-negara yang belum mengenal Tuhan. Sekarang tidak lagi. Mereka apa? Udah sibuk untuk urusan teknologi. Masalah persaingan ilmu, pengetahuan. Nah, mereka khawatir anak-anak mereka nanti tidak pandai. Lalu pada hari Minggu anak-anak mereka sibuk les. Sibuk entah kemana lah saudara. Alasan les, alasan tukar pikiran, ya apa namanya, ya, diskusi kelompok, atau kadang-kadang ikut ya jalan-jalan kemana-mana pada hari-hari ibadah. Nah sehingga di gereja saudara ini menurut berita ya, tinggallah oknum-oknum, bolang-bolang, nonong-nonong. Tahulah bolang-bolang ini, saya katakan tadi 70, 80 kalau kuat. Akhirnya satu-satu dipanggil Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gereja akhirnya menjadi sepi, sunyi. Lalu pendetanya pun berpikir, ya kalau begini udahlah diubah aja ya, rumah makan, restoran, jadi tempat usaha. Nah ini di barat serat sudah terjadi seperti itu di dunia barat ya. Dulu orang-orang dari Jerman, orang-orang dari Belanda, orang-orang dari Belgia, orang-orang dari Inggris, ya, nah, dari Amerika, itu terus saudara menjadi misionaris ke negara-negara yang belum terjangkau Injil Kristus. Kalau mereka membantu dana biaya untuk pembangunan gereja. Nah, sekarang saudara banyak gereja di barat. Malah orang Indonesia sekarang yang berubah menjadi penginjil, misionaris keluar. Nah, siap-siap saudara supaya menjadi misionaris ke Korea.
Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang tua, hiburkanlah diri dengan hubungan berdoa, memuji Tuhan. Tahukah saudaraku, orang-orang tua ini bukan hanya penyakit asam urat, kurang mendengar, kurang lagi mengingat yang dirasakan, tetapi mudah juga ada bahasa kalau menggelut, megogo. Apa dengar di anak-anak suka ngaloi, anak-anak suka melawan. Gelutku. Jangan bagai tutup kemarin keribuan tu anak gue pagi. Sinonton aku, sinegu-negu aku, masa tua aku. Si mereka belanja aku. Mungkin bagi harapan orang tua lah. Tetapi minta sajalah terus kekuatan. Syukurlah kalau kita, kalau ada orang tua mapan. Kalau tidak sama sekali ada siap-siap menginyaki burung, kakal, kali kena tiba-tiba dua naik TK. Haleluya. Engkang ngaloyan anak. Engkang kadang terbodoh orang tua lapor pintar, olah harap pintar, terbodoh, benar bodoh dung negari, anak-anak sing ngajari lah, mau buka kaki, dah mau bagian, dung kena tiba-tiba, megogo usul orang tua ini, pembagai kau sekarang, lampe man mau kurang, mulai berkurang nak. Jadi ngaloi ngajari mereka tegelan betul-betul ya banyak problem orang tua. Tetapi saudara kasih, marilah ikat saja hubungan dengan Tuhan. Amin. Kunci kebahagiaan, saya baca-baca di dalam Alkitab, kunci kebahagiaan hanya itu, menjaga hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hati, pikiran berubah dari Tuhan. Jaga Tuhan itu tetap ada di dalam, dan kita juga ada di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, kunci yang kedua untuk kebahagiaan orang tua, kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pegang prinsip, tentukan pilihan dalam jalan hidup ini. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Jangan ikut-ikutan dengan dunia. Jangan. Kalau ikut-ikutan dengan dunia akan membuat kebahagiaan kita yang terbilang. Haleluya. Baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat favoritku saudara. Jadi walaupun saya tidak baca teksnya, sudah saya hafal karena ayat favoritku. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah menentukan pilihan. Bukan orang lain yang menentukan pilihan dalam hidup kita, tapi kita yang menentukan pilihan kita. Ada orang-orang fasik yang mau mengatakan ini jalan, ini yang baik, ini yang benar. Jangan. Tentukan pilihan. Pilihan apa yang kita tentukan? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Ayat 3 dikatakan, maka dia akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak lain daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia itu tidak mudah diombang, tidak mudah diombang-ambing,
Tidak mudah seperti daun di atas bukit. Tahu daun di atas bukit? Bagaimana sebatang pohon pisang ada di atas bukit? Ya. Kalau datang angin dari bawah, mau ke hulu, dia ikut. Kalau datang angin dari hulu, mau ke hilir, dia ikut. Berarti dia nggak punya pendirian yang tetap. Berarti itulah dunia yang bisa menentukan hidupnya. Lingkungan yang menentukan hidupnya. Tidak punya prinsip untuk menentukan pilihannya. Anak-anak Tuhan yang berbahagia itu tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidupnya akan berubah menjadi pohon yang dekat di aliran air, yang tidak kehabisan mencari kehidupan. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada karya kasih Tuhan, selalu melimpah kemurahan Tuhan, selalu baru tiap hari. Haleluya. Di berbahagia orang yang tidak mudah menuruti nasihat orang fasik. Ada nasihat-nasihat yang baik, yaitu firman Tuhan. Guru yang terbaik itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kita lihat, itulah berkarya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Sejak semula firman itu sudah ada. Bahkan itulah menggambarkan Tuhan Yesus. Itu maka pernah dia katakan, sebelum Abraham ada pun aku sudah ada. Kenapa kamu heran? Nah, luar biasa. Jaga hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah firman Tuhan, ada tetap di dalam hidup kita. Renungkan itu saudaraku, siang dan malam. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jaga terus. Mungkin boleh berubah kondisi kehidupan kita di dunia ini, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tetaplah kita jaga, kita tetap pelihara. Jadi saya katakan tadi, jangan karena apa yang diidam-idamkan, diinginkan oleh dunia ini, kita berubah hubungan, kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan, ya. Jangan, saudara. Yang pertama dan terutama hubungan dengan Tuhan dulu yang perlu kita jaga. Jangan kita pikir nanti kalau saya tidak ikuti gelombang, ya arus, ya panorama dunia ini, bagaimana masa depan saya? Ya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Jangan, saudara, itu adalah harapan kosong. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Matius pasal 6 ayat 34 kalau nggak salah itu. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Kalau hari ini saudara kasih berjalan di dalam Tuhan, itulah yang menentukan keberhasilan hidup kita hari esok. Anggap hidup kita saat ini nol, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, Tuhan akan ambil yang terbaik. Tuhan akan ciptakan yang terindah. Tuhan akan melukiskan warna kehidupan kita itu menjadi warna yang indah, cerah sempurna. Amin, saudara. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita di siang hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia.